Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Andari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat rotary dryer. Apa sih yang dimaksud dengan rotary dryer? Pengertian dari rotary dryer akan dijelaskan oleh teman saya, Malem Karina Ginting. Perkenalkan, nama saya Malem Karina Ginting dengan NIM M1B11808, mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2018. Saya akan menjelaskan alat yang kelompok kami pakai, yaitu rotary dryer. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengeringan. Pengeringan ini adalah salah satu proses yang sering dipakai pada operasi teknik kimia. Tujuannya sendiri ialah untuk mengurangi kadar air pada bahan padatan. Pada proses pengeringan ini terjadi dua perpindahan, yaitu perpindahan panas dan perpindahan massa pada padatan. Perpindahan ini terjadi di permukaan padatan dan bagian struktur dalam padatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rotary dryer. Rotary dryer ini adalah alat yang berbentuk silinder dan bergerak secara berputar. Tujuannya ialah untuk mengurangi air yang ada dalam bahan sehingga bahan itu menjadi kering. Di dalam rotary dryer ini dialirkan juga uap panas yang berasal dari gasifer. Pada rotary dryer terdapat 3 metode pengeringan atau metode drying. Yang pertama indirect contact drying, yang kedua freeze drying, yang ketiga natural drying. Sedangkan metode pengoperasiannya ada 2, yaitu batch atau semi batch dan continue. Pada alat yang kami pakai ini kami menggunakan metode drying, yaitu indirect contact drying, dan metode pengoperasiannya metode continue. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rotary dryer. Yang pertama, bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar bersama dengan aliran panas dan kontak dengan bahan. Setelah itu, di dalam drum yang berputar ini terjadi gerakan pengangkatan bahan lalu menjatuhkannya dari atas ke bawah. Setelah itu, kumpulan bahan yang basah tadi akan terpisah sehingga proses pengeringan berjalan dengan efektif. Kemudian, bahan bergerak dari ujung rotary dryer lalu keluar ke bagian lainnya karena kemiringan drum ini sendiri. Yang terakhir, bahan kering keluar dari salah satu lubang yang ada dalam rotary dryer yang letaknya ada di belakang drum ini. Panas pada rotary dryer ini dihasilkan dari gas yang diubah jadi uap panas hasil dari pembakaran. Pada pemilihan rotary dryer, kelompok kami memakai heat rotary dryer dengan arah aliran current counter. Alasannya yang pertama karena arah aliran current counter ini lebih cocok untuk padatan granular dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, unit pemanasannya lebih ekonomis. Dan yang terakhir, yaitu arah aliran current counter ini memiliki perbesaran panas yang merata. Baik, setelah penjelasan sebelumnya, teman-teman semakin paham bukan apa itu rotary dryer? Ya, benar. Rotary dryer merupakan suatu sistem pengeringan dengan menggunakan silinder berputar dengan bantuan alat pemanas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana perancangan rotary dryer untuk kali ini. Sedikit pemberitahuan, rotary dryer yang akan kita rancang itu memiliki tipe aliran counter current dengan berbahan dasar stainless steel tipe carbon steel SA283 grade B, di mana hal tersebut akan lebih lanjut dibahas dalam penjelasan spesifikasi alat berikut ini. Rotary dryer yang direncanakan untuk kapasitas pengolahan 369,6 kg per jam. Spesifikasi mesin pengering jenis rotary dryer meliputi yang pertama, silinder pengering, merupakan tempat atau ruang berlangsungnya proses pengeringan dengan tipe bahan silinder berupa baja hello dengan ketebalan 2 mm yang memiliki diameter silinder 0,36 meter dan panjang silinder 1,44 meter. Massa yang dapat ditampung oleh silinder mencapai 553 kg dengan kemiringan antara 3 derajat dan kecepatan silinder mencapai 0,00314 meter per sekon. Saat proses perancangan, penyambungan lembaran baja hello menjadi tabung dilakukan dengan bantuan jasa laskarbit. Yang kedua, pisau pengaduk, di mana merupakan sebagai alat pengaduk sekaligus mengalirkan bahan.
Pisau pengaduk yang dirancang berbentuk persegi 4 dengan jumlah sebanyak 12 buah. Tipe bahan pisau pengaduk berupa plat baja dengan luas 70 cm persegi. Kecepatan pisau pengaduk mencapai 15 rpm, di mana pada saat penempelan pisau pengaduk pada badan silinder juga menggunakan jasa laskar bit. Yang ketiga, bantalan roda putar. Bantalan roda putar merupakan tipe bahan baja beton, di mana roda putar dan bantalannya ini berfungsi untuk mempermudah gerakan berputar pada saat berlangsungnya proses pengeringan di dalam rotary dryer, serta sebagai penyangga silinder pengering. Yang keempat, sabuk tabung atau V-belt. Sebagai tumpuan roda penyangga silinder, terdapat 2 buah sabuk tabung yang memiliki tipe bahan berupa plat baja Janur dengan panjang sabuk tabung pertama 2200 mm dan panjang sabuk tabung kedua 2000 mm. Selanjutnya hopper. Hopper merupakan tempat masuknya bahan yang akan dikeringkan. Hopper yang dirancang berbentuk trapesium dengan ukuran 1,7 dikali 1,5 dikali 0,89 meter yang memiliki tipe bahan berupa baja Hello. Untuk spesifikasi mesin penggerak meliputi motor listrik dan gearbox. Motor listrik sebagai alat pemberi putaran pada silinder pengering memiliki kecepatan 1400 rpm dan energi yang dibutuhkan mencapai 3697,2 kJ. Gearbox merupakan alat untuk mentransmisikan putaran tinggi pada motor listrik sehingga menjadi putaran rendah yang dapat diterima oleh tabung silinder saat berputar. Untuk spesifikasi alat pemanas berupa ruang pembakaran dan blower. Pada rotary yang kami rancang, bagian pemanas menggunakan sumber panas dari api kompor yang berbahan bakar gas LPG dan dengan pendistribusi panas menggunakan blower yang dirancang sedemikian rupa agar panas yang dihasilkan mampu masuk ke dalam tabung dan mengeringkan material di dalamnya dengan efisiensi thermal tungku mencapai 15%. Direncanakan bahan yang dibakar adalah tanah liat dikarenakan lebih tahan panas dan dapat menyimpan panas lebih lama sehingga proses pengeringan dapat tercapai dengan maksimal. Setelah itu, kita akan membahas mengenai variabel pengukuran dan perhitungan. Yang pertama, kebutuhan energi pengeringan, di mana total kebutuhan energi pengeringan yaitu 3.861,856 kJ. Yang kedua, kebutuhan bahan baku yakni sekitar 1,6969 kg yang dibulatkan menjadi 2 kg. Yang ketiga, diameter silinder ruang pengering yakni sebesar 0,36 meter. Lalu, panjang silinder ruang pengering yakni 1,44 meter. Massa silinder ruang pengering 553 kg. Luas sirip pengaduk yakni 70 cm², di mana jumlah flek ada 12 buah, sehingga luas sirip pengaduk seluruhnya yaitu 840 cm². Putaran sirip pengaduk yakni sebesar 15 rpm, daya heater 536,37 watt. Serta kemiringan silinder ruang pengering yakni berkisar antara 3-5 derajat.
Untuk perhitungan kapasitas alat dan energi pengeringan, kapasitas alat diperoleh dari perhitungan 2 kg dari massa dibagi dengan 2 jam dari waktu, sehingga didapatkan 1 kg per jam untuk kapasitas alat. Energi listrik yang dibutuhkan yakni sebesar 3.697,2 kJ. Penghubung sistem pemindahan daya. Dalam suatu sistem pemindahan daya dibutuhkan sebuah alat penghubung yang digunakan untuk menggerakkan benda satu ke benda lainnya dalam gerakan berputar. Untuk alat pengering tipe rotary dryer ini digunakan alat penghubung gerakan menggunakan V-belt, di mana alat ini berbahan dasar dari karet hitam dengan kawat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan, panjang V-belt 1 yakni sebesar 2200,82 mm, panjang V-belt 2 sebesar 2000,1 mm. Di sini terlepas dari moderator, saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya serta analisa ekonomi dari alat rotary dryer. Oke, sebelum membahas analisa ekonomi, tentunya kita perlu mengetahui rencana anggaran biaya atau RAB-nya terlebih dahulu. Berdasarkan perhitungan yang sudah dibuat, serta survei yang telah dilakukan, maka didapatlah data RAB pada alat rotary dryer ini, yang mana parameter pertama yaitu silinder pengering dengan bahan baja hollow, konstruksi mesin yang diperlukan berupa tabung berukuran 1,44 meter dikali 0,36 meter dengan harga Rp45.000. Kedua, pisau aduk dalam tabung dengan bahan plat baja serta konstruksi mesin yang dibutuhkan berupa pisau segi 4 sebanyak 12 buah, yang mana harga satuannya Rp10.000 sehingga total harganya Rp120.000. Selanjutnya, bantalan roda putar atau rel yang terbuat dari baja beton, yang mana konstruksi mesinnya memerlukan ring 1 inci dengan harga Rp6.000. Keempat, sabuk tabung dengan tipe plat baja janur dengan kebutuhan konstruksi berupa ring 2 buah, yang mana harga satuannya Rp43.000 sehingga totalnya Rp86.000. Kemudian roda penyangga tabung dengan bahan baja, konstruksi yang diperlukan roda pagar besi berukuran 7x2 cm dengan harga Rp8.000. Selanjutnya yaitu rangka utama dengan bahan baja hollow yang mana berbentuk trapesium berukuran 1,7 dikali 1,5 dikali 0,89 meter dengan harga Rp75.000. Ketujuh, hopper dengan bahan baja hollow berbentuk trapesium berukuran 30 dikali 20 dikali 15 cm dengan harga Rp30.000. Selanjutnya motor listrik 1400 rpm sebanyak 1 buah dengan harga Rp680.000. Kemudian baut sebanyak 12 buah yang mana harga satuannya Rp4.000 sehingga total harganya Rp48.000. Selanjutnya ada kompresor sebanyak 1 buah dengan harga Rp2 juta. Kemudian ada selang sepanjang 2 meter dengan harga Rp35.000. Selanjutnya ada peminjaman las listrik selama 5 hari yang mana satu harinya Rp40.000 sehingga totalnya Rp200.000. Terakhir, jasa las karbit ditambah dengan upah perangkaian yang mana merupakan satu paket dengan harga Rp250.000. Sehingga didapatlah total keseluruhan rencana anggaran biaya yaitu senilai Rp3.583.000. Selanjutnya analisa ekonomi. Adapun unsur produksinya, yang pertama biaya pembuatan alat atau P sebesar Rp3.583.000. Kedua, umur ekonomi atau N selama 5 tahun. Ketiga, nilai akhir alat atau S sebesar Rp358.300.
Keempat, lama jam kerjanya selama 6 jam per hari. Kelima, biaya operator per harinya yaitu sebesar Rp15.891. Keenam, merupakan biaya perbaikan sebesar Rp2.115 per jam. Kemudian produksi perharinya sebanyak 10 kg. Terakhir, jam kerja alat per tahunnya atau X adalah selama 1.800 jam, yang mana asumsi 300 hari efektif kerja. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi. 1. Biaya tetap atau BT. Yang pertama, biaya penyusutan sebesar Rp644.940 per tahun. Yang kedua, bunga modal 5,3% dan asuransi 2% sebesar Rp113.939,4 per tahun. Jadi, total biaya tetap adalah sebesar Rp758.879 per tahun. 2. Biaya tidak tetap atau BTT. Pertama, biaya bahan baku sebesar 5.000 kg per jam. Kedua, biaya perbaikan alat atau reparasi sebesar Rp16,17 per jam. Selanjutnya, biaya listrik. Yang pertama ada motor listrik sebesar 1 HP atau 0,75 kW. Yang kedua ada kompresor 0,5 HP atau 0,44 kW, sehingga total biaya listrik sebesar Rp15.891 per jam. Jadi, total biaya tidak tetap adalah sebesar Rp22.516,05 per jam. Ketiga, biaya pokok yaitu sebesar Rp13.762 per kilogram. 4. Break even point. Yang pertama ada biaya tetap atau F, yakni sebesar Rp78.879 per tahun atau Rp87.831 per jam atau Rp54.894 per kilogram. Kedua, biaya tidak tetap atau V sebesar Rp22.516 per jam, yang mana 1 jamnya merupakan 1,7 kg sehingga Rp13.244 per kilogram. Penerimaan tiap kilogram atau R-nya sebesar Rp15.936 per kilogram. Sehingga alat akan mencapai BEP jika telah mengeringkan produk sebanyak 281 kg per tahun. 5. B per C rasio. Benefit yang didapat adalah sebesar Rp28.684.800 dan kosnya sebesar Rp23.839.200. Rumus umum B per C rasio adalah benefit dibagi dengan kos sehingga didapat 1,2. Jadi B per C rasio perhitungan ini sebesar 1,2 lebih besar sama dengan 0, berarti investasi alat pengering ini layak. 6. Net present value, yang mana cash inflow sebesar 5,25%, pendapatannya sebesar Rp60.281.791 dan nilai akhirnya sebesar Rp3.550.129, sehingga jumlah CIF adalah sebesar Rp63.836.920. Pada cash outflow 5,25%, didapat investasi sebesar Rp3.583.000 dan pembiayaan sebesar Rp50.062.320, sehingga jumlah COF adalah sebesar Rp53.645.320. Maka NPV 5,25% adalah sebesar Rp10.191.600.
Selanjutnya cash inflow 8%, yang mana pendapatan adalah sebesar Rp91.857.968 serta nilai akhirnya sebesar Rp5.417.211, yang mana jumlah CIF adalah sebesar Rp92.275.179. Cash outflow 8%, investasinya sebesar Rp3.583.000 serta pembiayaannya sebesar Rp79.285.440. Maka jumlah COF adalah sebesar Rp79.868.440. Sehingga didapatlah NPV 8% sebesar Rp17.406.739. Jadi besar NPV 5,25% adalah Rp10.191.600 lebih besar sama dengan 0, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Serta besar nilai NPV 8% adalah Rp17.406.739 lebih besar sama dengan 0, maka usaha ini juga layak untuk dijalankan. Terakhir, internal rate of return atau IRR didapat sebesar 14,5%, sehingga nilai IRR sebesar 14,5% lebih besar sama dengan 5,25 dan 8%, berarti usaha layak untuk dilaksanakan. Itulah penjelasan mengenai alat rotary dryer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.